diduga kurang lebih sekitar 5 hektaran. Ya, terima kasih Pak atas kerja. Yayasan KPK Tipikor Purwakarta membongkar mafia tanah carik. LKI Channel, Bandung. Di Desa Mandalawangi, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, kuat dugaan ada penyelewengan terkait tanah carik. Ketua KPK Tipikor Ujang Suwarna mengutarakan bahwa memang kebetulan ada program PTSL, maka dimanfaatkanlah program itu untuk dibuatkan sertifikat atas 5 nama. Diduga untuk mempermudah jual beli. Berdasarkan pengakuan warga, ada yang dijual belikan ke warga dengan dalih tanah tersebut bukan tanah carik tapi tanah ahli waris. Awak media pun mendapatkan keterangan dari Ketua KPK Tipikor bahwa Yayasan Ayu Fatimah dipakai oleh oknum desa dalam melancarkan niatnya setelah dikonfirmasi bahwa tidak ada ahli waris Yayasan Ayu Fatimah yang tercantum dalam surat kuasa yang diduga surat kuasa itu direkayasa. Kalau ini ditelusuri secara profesional, diduga terlibat juga para pejabat pembuat sertifikat. Setelah beberapa minggu akhirnya, Kejati Jabar menangkap 1 tersangka, dan kemungkinan masih ada beberapa yang masih belum tertangkap atas dugaan mafia tanah ini. Saya sangat mengapresiasi kerja dari Kejati yang sudah menetapkan 1 orang tersangka inisial D, dan saya berharap, mana yang betul-betul terlibat agar diproses secara hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Pungkas Ketua Lembaga KPK Tipikor Ujang Suwarna. Perkenalan Pak, diri Bapak sebagai pelapor. Ya, memperkenalkan diri, saya adalah Ketua Lembaga KPK Tipikor. Kemudian didampingi sama Ketua Investigasi Bapak Hendra. Saya sendiri adalah Ujang Suwarna. Apakah kan ada konfirmasi masalah tanah carik di Desa Mandalawangi? Bisa dijelaskan Ketua? Awal mulanya kronologi saya mendapat laporan dari warga Desa Mandalawangi bahwa ada dugaan mafia tanah, yaitu masalah tanah carik. Kemudian saya tindak lanjuti, menginvestigasi ke lapangan, mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan daripada saksi. Akhirnya saya mendapat temuan. Setelah demikian kami membuat rilis laporan karena udah cukup kuat bukti-buktinya dan keterangan dari para saksi, sehingga kami membuat rilis laporan yang kemudian dilaporkan ke Kejati. Ini bukti laporan kami. Yang melaporkan itu adalah kami Lembaga KPK Tipikor dapat kuasa dari warga. Mungkin itu Pak. Apa sudah ada penetapan tersangka Pak? Yang diduga 1 inisial D, menurut Anda itu betul hanya 1 tersangka atau ada beberapa? Alhamdulillah, saya mengapresiasi kepada Kejati yang sudah menetapkan 1 tersangka, yaitu D. Tapi menurut kacamata hukum dan sesuai dengan bukti-bukti yang tercantum di dalam rilis, mungkin bisa aja tersangka itu bertambah lagi, tapi itu bukan kapasitas kami sebagai KPK Tipikor. Itu adalah ranahnya jadi Kejati. Sejak pemerintahan, siapa kasus ini yang sudah terjadi Pak, yang sudah terlibat? Berdasarkan keterangan para saksi warga di sana dan beberapa tokoh, hal ini sudah berlaku secara turun-menurun, mulai pemerintahan inisial H, kemudian inisial D yang sudah sekarang ditetapkan. Bahkan ini seakan-akan permasalahan mafia tanah carik ini seakan-akan memiliki fungsi masing-masing gitu. Seperti ada yang merekayasa, ada yang menggugat, seperti tanah ini adalah tanah ahli waris. Mungkin itu untuk menghilangkan alibi atau asumsi masyarakat bahwa penjualan tanah carik ini bukan merupakan tanah carik, tapi tanah yang digugat oleh ahli waris. Mungkin begitu Pak.
langkah selanjutnya Bapak sebagai Ketua KPK 13-16 diduga kurang lebih sekitar 5 hektaran. Ya, terima kasih Pak atas